Red Bull memiliki banyak sekali pembalap F1 dari awal mereka bergabung ke F1 sampai sekarang. Saat ini Red Bull memiliki Max dan Checo sebagai pembalap mereka, lalu ada Yuki dan Nick juga di tim B mereka yaitu Scuderia AlphaTauri. Tapi sejauh ini terdapat 3 mantan pembalap Red Bull juga yang balapan di grid F1 saat ini nih. 3 pembalap itu ialah Carlos Sainz, Alexander Albon, dan Pierre Gasly. Lalu ada juga Daniel Ricciardo ya, yang dapat dikatakan cukup sukses juga selama berseragam Red Bull dengan meraih 7 kali kemenangan. Ada juga pembalap Australia lainnya yang cukup sukses di Red Bull yaitu Mark Webber. Tapi tentunya kita nggak akan pernah melupakan pembalap yang meraih kesuksesan terbesar bersama Red Bull yaitu Sebastian Vettel. Nah, saking banyaknya pasti ada aja kan yang mantan alumni Red Bull yang kita lupakan gitu. Dan hari ini gue akan bahas salah satunya. Yap, hari ini kita akan bahas pembalap F1 yang terlupakan lagi. Dan kali ini gue akan bahas Jean-Eric Vergne. Jean merupakan pembalap asal Prancis dan mantan alumni Red Bull. Oh, jadi ini salah satu korban Helmut Marko? Bisa dibilang gitu. Cuman cerita dia ini agak sedikit, gimana ya? Agak nggak adil sebenarnya. Dan kalian mungkin bakal tahu kenapa setelah video ini. Nah, sebelum masuk ke F1, Jean meraih hasil yang bagus di Feeder Series dengan menjuarai Formula Campus Renault dan British F3 International Series. Ia juga mampu tampil bagus di musim keduanya di Formula Renault 3,5 Series pada tahun 2011. Dengan finish runner-up dan di tahun yang sama, dia juga menjadi test driver Scuderia Toro Rosso, tim B Red Bull saat itu. Sampai pada akhirnya, Red Bull mengumumkan pada bulan Desember 2011 bahwa Jean-Eric Vergne bakal balapan untuk Toro Rosso di 2012, bersama pembalap Australia yang hobi senyum yaitu Daniel Ricciardo. Dia bakal memiliki rekan tim yang berat nih. Eits, saat itu mereka masih rookie loh ya, jadi belum tahu kan mana yang nanti bakal tampil lebih bagus. Jadi masih belum bisa diprediksi lah. Dan betul, emang penting untuk kita tidak terlalu awal dalam ngejudge duel rekan tim ya kan. Nanti kayak AlphaTauri sekarang, banyak yang prediksi Nick de Vries bakal mengalahkan Yuki dengan mudah, nyatanya malah Nick yang mudah untuk dikalahkan. Nah, mobil Toro Rosso di 2012 ini nggak bagus-bagus amat lah. Di 2012 terdapat 4 kasta ya. Tim papan atas, yaitu Red Bull, Ferrari, dan McLaren. Lalu tim papan atas menengah, yaitu Lotus dan Mercedes. Lalu tim papan tengah, yaitu Sauber, Force India, Williams, dan Toro Rosso ini. Dan diakhiri dengan tim San Motori, yaitu Caterham, Marussia, dan HRT. Nah, Toro Rosso ini merupakan mobil terbapuk di papan tengah itu. Ya, mirip-mirip sama AlphaTauri sekarang lah. Kedua pembalap mereka jadi ya perlu bekerja keras banget lah untuk mendapatkan poin. Dan Jean mampu finish di P8 di Malaysia dan meraih poin pertamanya di balapan F1 keduanya. GG kali lah, di hujan juga lah gitu. Lumayan lah untuk menghibur Helmut Marko ya kan? Soalnya performa Red Bull saat itu juga lagi angin-anginan. Seperti yang gue bilang tadi, untuk mendapatkan poin di mobil ini bakal sedikit sulit. Dan Jean tidak mampu meraih poin setelah itu sampai pada Belgian Grand Prix, di mana dia finish P8 lagi. Balapan saat itu cukup chaos ya, apalagi pas start. Lalu dia kembali meraih poin di Korea, di mana dia finish di P8 lagi. Dan di balapan terakhir 2012, dia kembali meraih poin lagi dan coba tebak, dia finish di mana guys? Yep, P8 lagi. Ini Jean-Eric Vergne atau Jean-8 Vergne, gue pun nggak tahu. Demen kali kayaknya dia finish di P8. Musim yang berat untuk Toro Rosso di mana mereka hanya mampu finish P9 di standings, tapi hasil ini emang udah ditebak lah melihat performa mobil mereka. Kedua pembalap mereka juga udah mampu meraih hasil yang cukup maksimal lah sebagai rookie. Ya, meskipun Jean juga ada tingkah laku yang nggak perlunya ya, kayak nabrak dengan Heikki Kovalainen di Valencia. Tapi untuk rookie, not bad lah. Ditambah, Jean mengalahkan Danny Ric di standings, di mana dia meraih 16 poin, dan Danny Ric hanya 10 poin. Meskipun Danny Ric mencetak poin lebih sering di musim itu, tapi Jean dengan kekuatan cintanya sama P8 musim itu, membuatnya finish di atas Danny. Lumayan lah ya untuk musim rookie lu, untuk mengalahkan rekan tim lu yang rookie juga sih. Tapi not bad lah. Apalagi dia mengalahkan Danny Ric yang kita tahu nantinya itu akan menjadi legenda. Legenda apa bang? Legenda McLaren. Di 2013, Toro Rosso mempertahankan Jean-Eric Vergne dan Daniel Ricciardo. Mereka berharap mereka bisa lebih sering bersaing di papan tengah. Musim ini Toro Rosso memang sedikit berkembang dari musim lalu, gue akui, dan Jean mampu meraih poin pertamanya musim itu di Malaysia lagi dengan P10. Wis, bukan P8 lagi ya. Tapi secara mengejutkannya, dia finish P8 lagi di Monaco. Disusul dengan P6 di Kanada yang merupakan finish terbaik dalam karir F1-nya saat itu, tapi setelah itu musim berjalan cukup buruk untuknya, ketika dia DNF 3 kali dan tidak meraih poin lagi setelah Kanada. Sementara Danny Ric
mampu tampil lebih baik dari musim lalu dan mengkoleksi poin yang cukup banyak untuk Toro Rosso. Akhirnya, dia hanya mampu meraih 13 poin, sementara Danny Ric meraih 20 poin. Dan performa inilah yang membuat Danny Ric akhirnya dipromot ke Red Bull musim depannya, untuk menggantikan sesama pembalap Australia lainnya yaitu Mark Webber yang memutuskan untuk pensiun. Jadi, John harus puas melihat rekan tim yang mengalahkannya di standings dan kursi Red Bull itu 2014. Gak enak lah ya rasanya tentunya, tapi musim depan dia bisa membuktikan bahwa dia juga punya talenta dan layak untuk dipertimbangkan untuk kursi Red Bull itu. Di 2014, dia bertahan dengan Toro Rosso, tapi kali ini dia akan memiliki pembalap muda berusia 19 tahun asal Rusia, yaitu torpedo kesayangan kita, Daniel Kvyat. Musim 2014 terdapat regulasi besar-besaran termasuk mesin V6 hybrid yang menggantikan mesin V8. Ya, di musim inilah F1 kehilangan suara jatinya ya kan. Tapi untuk John, dia nggak bisa membiarkan Daniel Kvyat mengalahkannya. Karena tentu itu tidak akan terlihat bagus jika seorang rookie mengalahkan pembalap seniornya. Apalagi di tim Red Bull ya kan. Kalau misal rookie tim Red Bull mengalahkan seniornya, wah siap-siap aja dipecat sama Mbak Marco. Di Australia dia mampu mengalahkan beberapa juara dunia di qualifying dan finish P8 race. Iya, P8 lagi. Tapi setelah itu, lagi-lagi dia menjalani beberapa balapan yang berat sampai pada akhirnya dia kembali ke P8 lagi di Kanada. Asli dah, gue mau punya pacar yang sayang sama gue, sama kayak Jean-Eric Vergne yang sayang sama P8. Lalu dia finish P10 di British Grand Prix, P9 di Hungarian Grand Prix, lalu dia menjalani leg Asia yang solid di mana dia finish P6 di Singapura dan P9 di Jepang, yang kemudian disusul P10 di Amerika. Dia mampu menjalani musim terbaiknya di F1 dengan meraih 22 poin, sementara rekan timnya Daniel Kvyat hanya mencetak 9 poin. Tapi kenyataan pahitnya, dialah yang harus keluar dari Toro Rosso karena Helmut mau memasukkan pembalap muda yang jauh lebih muda, yaitu Max Verstappen. Dan dia akan bertandem dengan Daniel Kvyat musim depannya. Jadi John terancam tidak memiliki seat untuk musim depannya. Tapi di bulan Oktober, Asep memutuskan untuk meninggalkan Red Bull dan mungkin Jean-Eric Vergne akan dipromot ke Red Bull ya kan? Tapi ternyata Daniel Kvyat lah yang akan naik Red Bull itu. Ya wes, kalau gitu berarti dia kembali ke Toro Rosso lah ya minimal. Ya, ternyata pada bulan November, Toro Rosso memutuskan untuk merekrut Carlos Sainz Jr., yang berarti John tidak akan berada di F1 musim depan. Lah, bisa gitu ya? Nah, sekarang kalian paham kan maksud gue di awal video tadi? Cuman gue nggak tahu ini emang murni keputusan Red Bull atau John yang emang setuju juga untuk keluar gitu. Apapun itu sangat disayangkan sebenarnya. Setelah itu dia menjadi test drive untuk Ferrari dari 2015 sampai 2016 sebelum akhirnya keluar di 2017. Setelah F1, dia berpartisipasi di FE dan World Endurance Championship. Di sana dia mengalami kesuksesan juga di mana dia berhasil menjadi juara Formula E back-to-back di musim 2017 sampai 2018 dan 2018 sampai 2019. Sekarang dia masih balapan di Formula E bersama DS Penske. Dan dia juga masih balapan di World Endurance Championship bersama Peugeot Total Energies di kelas Hypercar. Walaupun karir F1-nya emang gak berjalan sesuai harapan, dia sebenarnya merupakan pembalap yang solid, dan ya sayang juga ujung-ujungnya terlupakan. Tapi setidaknya dia mampu menunjukkan talentanya di Formula E dan meraih kesuksesan di sana. Agak aneh juga sebenarnya, karena dia merupakan pembalap yang harus rela mundur demi Max Verstappen yang sekarang kita tahu merupakan pembalap terbaik F1. Tapi agak banyak yang melupakan bahwa dialah pembalap yang membuat Max bisa debut di F1 saat itu. Nah, semoga dengan video ini, bagi yang lupa, bisa kembali ingat kalau dia pernah balapan di F1. Tapi meskipun banyak orang nantinya akan mengingat dia sebagai pembalap yang harus mundur demi Red Bull masukin Max ke F1, gue akan mengingat dia sebagai pembalap yang sangat-sangat cinta sama posisi 8. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.